Perkenalkan, nama saya Yohan Prislia Omega Lopis, NIM 204111025 dari Universitas Citra Bangsa, Fakultas Kesehatan, Program Studi Farmasi, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi alkalimetri dengan materi-materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian, tujuan, prinsip kerja, dan prosedur kerja laboratorium dari titrasi alkalimetri, serta penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Yang pertama adalah pengertian titrasi alkalimetri. Namun sebelum saya menjelaskan pengertian dari titrasi alkalimetri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari titrasi itu sendiri. Titrasi merupakan sebuah metode konvensional dalam penentuan kadar suatu larutan secara kuantitatif dengan menggunakan larutan standar yang telah diketahui kadarnya. Ada berbagai jenis titrasi yang umumnya digunakan. Salah satu yang paling sering digunakan adalah titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini dibagi menjadi titrasi alkalimetri dan titrasi asidimetri. Dan untuk pembahasan saya kali ini, yang akan saya bahas adalah titrasi alkalimetri. Apa itu titrasi alkalimetri? Sesuai dengan namanya, alkali yaitu basa. Titrasi alkalimetri merupakan suatu metode titrasi asam basa di mana suatu larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titran dalam titrasi. Titrasi ini digunakan ketika larutan analit yang akan diuji adalah berupa larutan asam, baik itu asam kuat maupun asam lemah. Atau dapat dipersingkat, pengertian dari titrasi alkalimetri ini yaitu suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Yang berikutnya adalah tujuan titrasi alkalimetri. Yang pertama, menentukan normalitas dari sebuah basa, di mana larutan basa yang paling sering digunakan dalam titrasi alkalimetri ini adalah natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi atau kadar larutan asam dengan menggunakan larutan standar basa. Yang berikutnya adalah prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip dasar dari titrasi alkalimetri adalah yang pertama, reaksi netralisasi. Apa itu reaksi netralisasi? Reaksi netralisasi adalah reaksi antara ion hidrogen dari asam dan dengan ion hidroksida dari basa yang digunakan untuk menghasilkan garam dan air yang bersifat netral pada pH 7. Yang berikutnya adalah adanya perubahan indikator. Apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam suatu penitran yang memberikan perubahan warna pada saat titik akhir tercapai. Nah, indikator yang sering digunakan dalam titrasi alkalimetri ini ialah fenolfetalin. Titik akhir titrasi alkalimetri tercapai apabila larutan yang semula berwarna bening berubah menjadi warna merah muda atau pink seperti pada gambar. Yang berikutnya adalah prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, pembuatan larutan baku. Larutan baku merupakan larutan yang kita ketahui konsentrasinya secara pasti. Dalam titrasi kita mengenal dua jenis larutan. Baku, yakni larutan baku primer dan larutan baku sekunder, di mana larutan baku primer ini umumnya memiliki stabilitas yang tinggi dan kadarnya tidak mudah berubah walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan larutan baku sekunder umumnya memiliki stabilitas yang lebih rendah sehingga zatnya mudah untuk rusak dan kadarnya dapat berubah dalam penyimpanan. Larutan baku sekunder biasanya digunakan sebagai titran dalam titrasi alkalimetri, contohnya yaitu larutan NaOH. Yang berikutnya adalah standarisasi larutan. Dalam titrasi alkalimetri, asam yang digunakan sebagai titran harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan baku primer untuk mengetahui kadarnya sehingga hasil yang didapatkan akan lebih valid. Yang berikutnya adalah pemilihan indikator. Dalam titrasi, indikator akan bekerja ketika proses titrasi telah mencapai titik ekivalen, sehingga penambahan titran selanjutnya tidak akan bereaksi dengan larutan analit, melainkan akan bereaksi dengan indikator untuk menghasilkan perubahan warna. Seperti yang saya katakan, indikator yang paling sering digunakan adalah indikator fenolfetalin dalam titrasi alkalimetri. Yang berikutnya adalah penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Alat yang digunakan adalah labu ukur, Erlenmeyer, buret, kertas putih, pipet volume, pipet gondok, corong, dan neraca analitik.
Sedangkan bahan-bahannya adalah 0,1575 gram asam oksalat, larutan baku sekunder natrium hidroksida 0,01 N, larutan sampel CH3COOH, indikator fenolfetalin, dan Aquades. Prosedurnya, yang pertama, pembuatan larutan baku primer. Asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml, ditambahkan Aquades sampai tanda kalibrasi, lalu labu ditutup dan dikocok. Yang kedua adalah pembakuan NaOH dengan asam oksalat, yaitu dengan 25 ml larutan asam oksalat dipipet, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes indikator fenolfetalin, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai larutan berwarna merah jambu, lalu volume pemakaian NaOH-nya dicatat, lalu titrasinya diulangi sekali lagi dan dihitung normalitasnya. Dan yang ketiga, penentuan kadar CH3COOH dengan dipipet 25 ml larutan CH3COOH, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 3 tetes indikator fenolfetalin, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai larutan berwarna merah jambu, lalu volume pemakaian NaOH-nya dicatat dan kadar CH3COOH-nya ditentukan. Dari prosedur yang telah kita lakukan, didapat data pengamatan pada pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Rata-rata volume asam oksalatnya 25 ml dan volume NaOH-nya 31,6 ml. Sedangkan penentuan kadar CH3COOH dengan rata-rata volume asam oksalatnya 25 ml dan volume NaOH-nya 36,5 ml. Dari data pengamatan kita dapat menghitung NaOH dan kadar dari CH3COOH yang teman-teman bisa melihatnya pada PowerPoint. Sekian pembahasan saya mengenai titrasi alkalimetri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.